Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Wiro Sableng atau pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 mengeluarkan salah satu jurus andalannya, yaitu pukulan sinar matahari. Sanggupkah murid-murid Dewi Kala Hijau menghadapinya? Saksikan keseruannya di video kali ini. Pendekar 212 tertawa mengekeh. Tangan kanannya tiba-tiba turun dengan cepat. Satu larik besar sinar putih perak yang sangat menyilaukan dan menebar hawa yang sangat panas menderu ke arah kala biru, kala putih, dan kala hitam. Ketiga murid Dewi Kala Hijau ini bersuit nyaring dan tanpa menghiraukan peringatan gurunya menyerbu ke muka membabi buta. "Murid tolol!" teriak Dewi Kala Hijau. Dengan cepat, dia mendahului ketiga muridnya. Tangan kiri kanan mengirimkan pukulan kala hijau yang dahsyat. Ratusan kala beracun berlesatan, sedang begitu mulutnya menghembus, maka 4 jalur sinar hijau menggebu-gebu pula ke arah pendekar 212. Boom! Terdengar letusan membelah langit ketika sinar-sinar hijau dan sinar putih perak itu beradu di udara. Dewi Kala Hijau terguling di tanah, tapi tiada terluka, sedang pendekar 212 jatuh duduk di tanah. Keningnya mandi keringat. Ketiga murid Dewi Kala Hijau berpekikan memanggil gurunya karena menyangka Dewi Kala Hijau terguling mati. "Guru!" Tapi begitu perempuan itu bangun kembali, legalah hati mereka. Yang hebatnya ialah ketika dua sinar putih dan hijau itu bentrokan, angin pukulan pecah ke samping dan menghantam panggung besar. Panggung itu hancur berantakan. Mayat-mayat di atasnya berpelantingan, banyak di antaranya yang mencemplung ke dalam telaga. Wiro Sableng berdiri dan memandang tak berkedip pada Dewi Kala Hijau. Sepasang mata mereka saling beradu pandang. Masing-masing sama mengagumi kehebatan lawan, terutama di pihak Dewi Kala Hijau. Kekaguman terhadap ketinggian ilmu silat pemuda itu disertai dengan kekaguman terhadap kegagahannya. "Pendekar 212, berkata Dewi Kala Hijau, apakah kau masih belum bersedia untuk menyerah sebelum terlambat? Sampai saat ini masih ada waktu bagimu untuk masuk menjadi anggota Partai Lembah Tengkorak. Kelak kau kuberi kedudukan yang tinggi. Kita akan memimpin partai bersama-sama." Hahaha. Wiro Sableng tertawa dingin. "Aku dilepas oleh guruku dari pertapaan bukan untuk bersekutu dengan manusia-manusia macammu, tapi justru untuk membasminya." Maka marahlah Dewi Kala Hijau. Dia memberi isyarat pada ketiga muridnya. Sesaat kemudian, disertai dengan lengking jerit yang mengandung maut, keempatnya pun menyerbu mengeroyok pendekar 212. "Ya!" Tentu saja, pertempuran 4 lawan 1 ini tak dapat dilukiskan kehebatannya, karena Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya tiada memberi kesempatan bagi Wiro untuk melepaskan pukulan sinar matahari. Maka, dalam 3 jurus saja, pemuda ini terdesak dan mendapat tekanan serangan yang berbahaya dan mengancam jiwanya. "Iblis-iblis betina, aku paling benci bertempur melawan musuh yang tak bersenjata. Tapi karena kalian telah lebih dahulu mengeroyokku secara pengecut, lagi pula terhadap manusia-manusia macam kalian, tak perlu begitu memandang aturan persilatan.
maka aku terpaksa mengeluarkan senjata. Begitu habis ucapan itu, maka menderulah suara mengawung laksana tempat itu diserbu oleh ribuan tawon. Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya merasakan kulit mereka menjadi sangat perih, sedang serangan-serangan yang mereka lancarkan kini menjadi buyar. Tubuh dan gerakan mereka hanyut terbawa arus sinar putih putaran kapak maut naga geni 212 yang berada di tangan Wiro Sableng. Dan kalau tadi mereka yang menggempur serta mendesak, kini terjadi hal yang sebaliknya. Berkali-kali mereka melepaskan pukulan Kala Hijau. Berkali-kali mereka menghembuskan 4 jalur asap kematian. Tapi percuma saja. Sinar putih yang menggulung-gulung dari kapak naga geni 212 di tangan Wiro memusnahkan seluruh serangan mereka. Dewi Kala Hijau menjadi cemas gelisah. Nyalinya untuk meneruskan pertempuran menjadi tipis ketika ujung lengan pakaian hijaunya kena disambar putus oleh senjata lawan. Maka perempuan ini segera memberi isyarat pada ketiga muridnya. Keempatnya menyerang dengan gencar, lalu melompat keluar kalangan pertempuran. "Hei, iblis-iblis pengecut, kalian mau lari kemana?" bentak Wiro Sableng memburu. "Budak hina dina, sayang, kami tak punya waktu banyak untuk menghadapimu. Jika kau masih penasaran, silakan datang ke Lembah Tengkorak pada hari 12 bulan 12. Habis berkata demikian, Dewi Kala Hijau mengeluarkan sebuah benda berbentuk bola berwarna hitam dan besarnya sebesar kepalan. Benda itu dilemparkannya ke tanah di hadapan Wiro Sableng. Wuss! Bola hitam itu pecah, maka mengebulah asap hitam pekat yang tak tertembus pemandangan. Betul, maki Wiro Sableng. Dia menerjang asap itu dengan geramnya. Namun, lapisan asap tebalnya sampai 10 tombak. Dan bila dia berhasil keluar dari lapisan asap itu, maka Dewi Kala Hijau dan ketiga muridnya sudah lenyap. Mayat Kala Merah juga lenyap. Dunia berputar terus. Siang berganti dengan malam, disambung lagi dengan siang, lalu malam, demikianlah seterusnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hari 12, bulan 12 semakin dekat juga. Dunia persilatan semakin tegang oleh kemunculan Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya yang hendak mendirikan Partai Lembah Tengkorak. Di mana mereka muncul, disitulah terjadi pembunuhan. 6 partai persilatan musnah lagi, tinggal nama saja. Lusinan tokoh silat menemui ajalnya di tangan perempuan-perempuan itu. Sebenarnya akan lebih banyak lagi partai silat dan tokoh-tokoh silat yang bakal tamat riwayatnya jika saja kejahatan-kejahatan atau pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya itu tidak mendapat halangan dan tantangan dari tokoh-tokoh silat sakti. Satu di antara mereka yang paling menjadi momok bagi Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya ialah pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng. Berkali-kali pendekar 212 menggagalkan maksud Dewi Kala Hijau yang hendak menghancurkan beberapa partai persilatan. Berkali-kali pula beberapa tokoh silat karena bantuan pendekar 212 berhasil meloloskan diri dari liang jarum kematian. Karenanya, antara Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya dengan pendekar 212 terdapat dendam kesumat yang tiada terkirakan besarnya. Namun demikian, di balik dendam kesumat itu, tersembunyi pula satu perasaan di hati Dewi Kala Hijau. Sang Dewi ini tidak mengetahui bahwa apa yang dirasakannya itu dialami pula oleh muridnya sendiri, yaitu Kala Putih. Sebelum masuk ke dalam dunia persilatan, Dewi Kala Hijau pernah jatuh cinta terhadap seorang pemuda. Pemuda itu kemudian menemui kematian di tangan satu gerombolan rampok.
Ketika pertama kali bertemu muka dengan Wiro Sableng, terkejutlah Dewi Kalehijau karena pendekar ini mirip sekali parasnya dengan pemuda yang pernah dikasihinya itu. Cuma bedanya, Wiro memiliki rambut panjang gondrong. Ingat pada pemuda kekasihnya dulu, dan melihat Wiro, sang Dewi merasakan seperti kekasihnya hidup kembali. Dan api cinta yang dulu padam, kini mulai menyala lagi. Namun, karena Wiro Sableng senantiasa menjadi penghalang besar dalam rencananya untuk mendirikan Partai Lembat Tengkorak, maka benih cinta yang kembali menyubur itu menjadi tertindas tumbuhnya. Di satu pihak, Wiro bisa memberikan satu kehidupan yang bahagia bagi masa depannya. Di lain pihak, Wiro adalah merupakan musuh besar bagi rencananya dan dirinya sendiri. Bagaimana selanjutnya perasaan hati Dewi Kalehijau yang tengah mengharu biru kepada Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.